Kami dari kelompok 6 kelas paralel A akan membahas mengenai pasar modal. Perusahaan dari dalam negeri yang kami ambil adalah PT Sampurna Agro Tbk, dan dari luar negeri adalah London Stock Exchange atau Bursa Efek London. Pertama-tama kami akan membahas mengenai PT Sampurna Agro Tbk. Perusahaan ini berdiri dengan nama PT Selapan Jaya pada tanggal 7 Juni 1993 dan kemudian mengalami perubahan nama menjadi PT Sampurna Agro Tbk pada tahun 2007. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi untuk menghasilkan produk sawit, benih unggul sawit, karet, dan sagu, di mana minyak sawit dan inti sawit mempresentasikan sebesar 96% dari total pendapatan perusahaan ini pada tahun 2019. Jenis perusahaan ini adalah perusahaan terbatas terbuka. Dan selanjutnya ini adalah pemegang saham dari PT Sampurna Agro Tbk. Yang pertama adalah PT Union Sampurna sebesar 5,44%. Yang kedua ada Sampurna Agri Resources sebesar 67,05%. Yang ketiga adalah umum sebesar 23,73%. Dan yang terakhir adalah saham Triasuri sebesar 3,78%. Dua produk utama perseroan adalah minyak sawit mentah atau CPO dan inti sawit atau PK, yaitu minyak sawit produksi dari pengolahan tandan, buah segar hingga titik distilasi. Inti sawit diperoleh dari buah kelapa sawit dan dapat digunakan sebagai sumber makanan setelah diproses lebih lanjut. Perkebunan perseroan ada di 3 provinsi di Indonesia, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Hingga akhir 2019, perseroan memiliki dan mengoperasikan 8 pabrik kelapa sawit untuk memproses tandan buah segar atau TBS. Kelapa sawit menjadi minyak sawit, mentah, dan inti sawit. Kapasitas produksi gabungan total dari 8 pabrik tersebut saat ini adalah 515 ton TBS per jam. London Stock Exchange. London Stock Exchange adalah bursa saham utama di Inggris Raya dan terbesar di Eropa yang didirikan di Sweeting Alley di London pada tahun 1801. Indeks saham Financial Times Stock Exchange 100 atau FTSE adalah indeks dominan, di mana berisi 100 saham blue chip teratas di RCE. Pada tahun 2007, Bursa Efek London bergabung dengan Bursa Efek Milan, Bursa Italiana untuk membentuk grup Bursa Efek London. Perusahaan ini merupakan perusahaan terbatas publik. Jadi, yang diperdagangkan oleh Bursa Efek London atau London Stock Exchange ada 3, yaitu produk, dana, dan komoditas. Produk yang diperdagangkan itu seperti saham biasa, obligasi, termasuk obligasi retail, dan juga derivatif. Lalu, dana yang diperdagangkan itu adalah keamanan hutang. Kemudian, komoditas yang diperdagangkan ini, misalnya produk terstruktur, barang tertutup, tanda terima penyimpanan global atau GDR, dan sekuritas bermata emas. London Exchange terdapat 2 pasar tempat perusahaan berdagang. Yang pertama, pasar utama, dan yang kedua, pasar investasi alternatif. Yang pertama, pasar utama terdiri dari 2 poin, yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan uang, meningkatkan profil mereka, dan memperoleh penilaian pasar melalui berbagai rute. Perusahaan internasional dapat mendaftarkan sejumlah produk di London termasuk saham, tanda terima penyimpanan, dan hutang. Lalu juga menawarkan cara yang berbeda dan hemat biaya untuk mengumpulkan modal. Pada poin yang kedua,
pasar utama diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan besar. Lalu, pada pasar investasi alternatif terdapat 2 poin. Yang pertama, AIM diklasifikasikan sebagai fasilitas perdagangan multilateral MTF di bawah arahan MIFID 2004. Dan karenanya merupakan pasar yang fleksibel dengan proses penerimaan yang lebih sederhana bagi perusahaan yang ingin terdaftar secara publik. Lalu yang kedua, pasar investasi alternatif diperuntukkan untuk perusahaan yang lebih kecil. Terima kasih. London Stock Exchange. Bursa Efek London juga mengoperasikan pasar khusus, yaitu pasar sekuritas profesional pasar dan pasar spesialis dana. Pasar sekuritas profesional pasar memfasilitasi peningkatan modal melalui penerbitan sekuritas hutang spesialis atau nada terima penyimpanan kepada investor profesional. Pasar beroperasi dengan status sebagai bursa investasi yang diakui dan pada Juli 2011 memiliki 32 DR, 108 EU bonds, dan lebih dari 350 medium term note. Yang kedua, pasar spesialis dana. Pasar yang dirancang untuk menerima sarana dana, modal tata kelola, dan keamanan yang lebih canggih. Pasar ini hanya cocok untuk investor institusional, profesional, dan berpengalaman tinggi. Perbedaan PT Sampurna Agro Tbk dan London Stock Exchange. PT Sampurna Agro Tbk, industrinya adalah pemrosesan pangan dan sektornya adalah konsumen. Jumlah karyawan lebih banyak, sekitar 8.500 karyawan. Harga saham lebih rendah sedikit, 1.500. Perubahan harga menurun 90 poin atau sebesar 5,92% pada 27 Oktober 2020. Laba bersih dan laba kotor lebih tinggi. Laba bersih sebesar 548 dan laba kotor sebesar 95.235. London Stock Exchange. Industrinya adalah layanan investasi dan sektornya adalah keuangan. Jumlah karyawan lebih sedikit, sekitar 4.900 karyawan. Harga saham lebih tinggi, sekitar 8.500. Perubahan harga meningkat 124 poin atau sebesar 1,47% pada 27 Oktober 2020. Laba bersih dan laba kotor lebih rendah. Laba bersih sebesar 226 dan laba kotor sebesar 1.114.